Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Migustina, kelas 3B. Pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan merupakan pelayanan yang ditujukan untuk membentuk kualitas lingkungan yang sehat baik dari fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna untuk mencegah penyakit akibat faktor risiko lingkungan. Alur pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas yang pertama adalah konseling. Konseling merupakan hubungan antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga adalah tindakan kesehatan lingkungan. Yang 012. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ada sedikit masalah Bu. Baiklah Bu, saya Latifah Hani sebagai tenaga sanitarian di puskesmas ini siap mendengarkan keluhan Ibu. Jadi Ibu jangan ragu cerita kepada saya karena saya akan menjaga kerahasiaan Ibu. Sebelumnya saya ada masalah dalam bagian pencernaan saya Bu. Saya sudah menderita diare selama 3 hari. Maaf ya Bu, sebelumnya saya akan menanyakan data Ibu terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa? Saya Mutia Kartika Sari Bu. Umur Ibu berapa Bu? 21 tahun Bu. Sejak kapan Ibu merasa sakit diare Bu? Kurang lebih 3 hari yang lalu. Sebelum sakit diare Ibu makan atau minum apa dan di mana? Saya makan pecel ayam di depan rumah Bu. Sumber air bersih Ibu berasal dari mana? Berasal dari PDAM. Kalau Ibu menggunakan sumur gali, berapa jaraknya dengan jamban keluarga? Lebih dari 10 meter atau tidak Bu? Kurang dari 10 meter. Bila menggunakan mata air, apakah mata air tersebut terlindung Bu? Tidak. Apakah air minum yang dipergunakan sehari-hari dimasak Bu? Dimasak Bu. Apakah air yang sudah dimasak disimpan dalam wadah yang tertutup? Iya. Apakah wadah tersebut dalam keadaan bersih Bu? Mungkin Apakah di rumah Ibu memiliki jamban? ada. Kalau Ibu memiliki jamban, apakah jamban tersebut memenuhi syarat? Iya. Di manakah anggota keluarga biasanya berak Bu, atau memiliki WC sendiri atau bergabung dengan yang lain? Bergabung dengan yang lain. Baiklah Bu, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, saya menyimpulkan bahwa penyebab Ibu diare itu, maaf sebelumnya ya Bu, karena perilaku kurang higienis. Jadi saya sarankan Ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan pakai sabun setelah buang air besar, lalu menutup piring saji makanan, dan jangan makan jajanan sembarangan ya Bu. Semoga diarenya lekas pulih. Dan baiklah Bu, setelah pembicaraan kita tadi, kami akan melakukan kunjungan inspeksi sanitasi ke rumah Ibu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, saya bersedia Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Apabila Ibu memiliki keluhan lain, jangan sungkan untuk datang ke kami kembali. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya, inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan merupakan kegiatan pemeriksaan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma baku mutu yang berlangsung untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien yang mengalami kesakitan akibat faktor risiko lingkungan. Permisi, Assalamualaikum. Saya dari puskesmas kemarin Bu, yang berjanji akan melakukan inspeksi sanitasi kesehatan lingkungan ke rumah Ibu. Jadi apakah kita bisa memulai Bu? Bisa Bu. Silakan masuk Bu. Ya, terima kasih. Kemarin kan Ibu membilang sumber air bersih Ibu dari PDAM. Boleh saya lihat Bu? Boleh Bu, silakan Bu.
Nah, kan anggota keluarga Ibu biasanya buang air besar, Bu? Kami memiliki WC, Bu. Boleh kami lihat, Bu? Iya, boleh, Bu. Apakah air minum yang Ibu pergunakan sehari-hari dimasak, Bu? Iya, dimasak. Kebetulan saya baru siap masak air, Bu. Wah, iya ya, masih berasap. Iya, dari air PDAM. Apakah air yang sudah dimasak disimpan dalam wadah tertutup, Bu? Iya, seperti yang Ibu lihat. Seperti ini, Bu. Oh iya, makasih ya, Bu. Anggota keluarga biasa melakukan cuci tangan dengan sabun setelah BAB, Bu? Tidak rasanya, Bu. Iya. Dari hasil observasi yang dilakukan, disimpulkan penyebab kasus Ibu adalah yang pertama dari faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ini yang saya lihat tadi adalah karena kurang bersihnya tempat penyimpanan air bersih atau bak mandi Ibu. Lalu tempat penutup penyimpanan air minum Ibu. Dan kemudian dari perilaku tidak higienis karena tidak mencuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. Jadi saya sarankan Ibu untuk membersihkan tempat penyimpanan air bersihnya atau bak mandinya minimal 2 kali seminggu. Lalu mencuci dengan bersih alat tempat penyimpanan air minumnya. Lalu Ibu jika setelah buang air besar diharapkan untuk mencuci tangan pakai sabun ya, Bu. Baik, Bu. Setelah kita membahas tentang inspeksi sanitasi tadi, maka kita akan membahas tentang analisis risiko kesehatan lingkungannya. Analisis risiko kesehatan lingkungan dilakukan untuk mencermati besarnya risiko yang dimulai dengan mendeskripsikan masalah kesehatan lingkungan yang telah dikenal dan melibatkan penetapan risiko pada kesehatan manusia yang berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan yang bersangkutan. Yang pertama yaitu dengan identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya mengenal dampak buruk kesehatan yang disebabkan oleh pemajanan suatu bahan dan memastikan mutu serta kekuatan bukti yang mendukungnya. Selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi dosis respon. Melihat daya racun yang terkandung dalam satu bahan yang berdampak terhadap kesehatan. Yang ketiga adalah pengukuran pemajanan. Perkiraan besaran, frekuensi, dan lamanya pemajanan pada manusia oleh satu bahan melalui semua jalur dan menghasilkan perkiraan pemajanan. Yang keempat yaitu penetapan risiko. Mengintegrasikan daya racun dan pemajanan ke dalam perkiraan batas atas risiko kesehatan yang terkandung dalam suatu bahan. Alur pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi merupakan tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Langkah-langkah intervensi yang pertama yaitu komunikasi, informasi, edukasi, serta pergerakan atau pemberdayaan masyarakat. Di sini kita akan mengajak masyarakat untuk membiasakan hidup bersih dan sehat, contohnya mencuci tangan dengan sabun. Di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan buang air besar dengan tinja yang berbentuk cairan atau setengah cair dan dapat berlangsung selama 3 hari. Kenapa sih bisa diare? Yang pertama yaitu karena adanya bakteri, virus, jamur dalam makanan. Yang kedua, usus tidak menerima makanan yang kita makan. Yang ketiga, keracunan makanan. Yang selanjutnya yaitu apa sih tanda-tanda orang berpenyakit diare? Tanda-tandanya yang pertama yaitu pasien mengalami demam, panas, atau meriang. Dan BAB menurun secara drastis. Lalu dubur terluka karena terlalu sering bolak-balik ke WC untuk buang air besar dan selalu mencucinya, maka itu membuat dubur menjadi luka. Selanjutnya, tinja berwarna hijau dan sering BAB encer, serta haus yang berlebihan. Selanjutnya, bagaimana sih pencegahannya? Yang pertama, menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya, membiasakan buang air besar di jamban yang memenuhi syarat. Selanjutnya, biasakan cuci tangan pakai sabun sebelum makan, sesudah makan, sebelum buang air besar, dan sesudah membuang air besar. Selanjutnya, bagaimana cara pengobatan diare? Yang pertama yaitu dengan kita membuat larutan Oralit. Caranya yaitu dengan mencampurkan 1 sendok teh garam dengan 8 sendok teh gula, lalu ditambah dengan 1 gelas air putih hangat. Yang kedua, banyak minum air putih dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, apabila penyakit berlanjut, maka harus mendatangi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya yaitu perbaikan dan pembangunan sarana, yaitu dengan menutup sumber air bersih yang digunakan untuk minum dan menyediakan tempat cuci tangan yang layak. Selanjutnya yaitu pengembangan teknologi tepat guna. Di sini kita bisa melakukan penangkapan lalat dengan menggunakan lem lalat. Baiklah, sekian video pelayanan kesehatan lingkungan oleh saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.